Jika kita sedang merasa tidak berguna dalam hidup, ingatlah bahwa banyak orang yang menyetel 5 alarm setiap paginya hanya untuk terbangun 5 kali juga demi mematikan alarm dan tetap bangun siang. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus direktur utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh tata surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Prison 77 yang dirilis pada tahun 2022, di mana film ini menceritakan kisah pelarian dari penjara yang cukup bengis kepada para tahanannya hingga membuat para tahanannya tergerak bersatu dan berjuang bersama-sama. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah penjara di kota Barcelona pada tahun 1976, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan yang baru saja tiba bernama Manuel. Pada hari pertama beliau datang ke penjara ini, ia dikenalkan dengan salah satu tahanan yang masih sangat muda bernama Ruby, di mana beliau menangis dan meminta sebatang rokok kepadanya. Belum juga habis mengisap rokoknya, sipir tiba-tiba saja datang untuk merujaknya dan membawanya pergi dari sana. Juan Vicente López. Soy yo. ¿Estás sordo? ¡Que si estás sordo! Respóndeme cuando te hablo, coño. Era un hijo de puta. Igual que todos. Sebelum Manuel dibawa ke selnya, para tahanan yang baru datang segera diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada barang yang disembunyikan. Setelah itu mereka diberi 1 ember air yang hanya boleh diisi 1 kali dalam seharinya, dan air itu bukan untuk mandi, melainkan hanya untuk minum. Coge el cubo y no lo derrames. Hasta mañana es el agua que tienes. Beberapa hari kemudian, dikarenakan Manuel tidak diperbolehkan untuk mandi, badannya pun langsung gatal-gatal yang membuatnya tidak nyaman. Lalu Manuel pun menemui sipir dan memintanya untuk agar diperbolehkan mandi saat ini. Akan tetapi sipir itu mengatakan bahwa semua tahanan baru tidak diperbolehkan mandi selama 2 minggu. Setelah gagal meminta air untuk mandi, datang seorang tahanan lain bernama Blackie yang bertugas membagikan makanan kepada seluruh napi di blok ini. Yang dengan baik hatinya, beliau menyelipkan beberapa batang rokok untuk Manuel agar tidak stres di hari pertamanya. Pada keesokan harinya, Manuel yang badannya sudah gatal tidak karuan pun seketika mengamuk dan ingin mandi. Akan tetapi sipir langsung memukulinya hingga bonyok. Tapi Blackie selalu ada untuk menghiburnya dengan berbagi rokok sehingga penderitaan Manuel sedikit terobati dengan 2 batang sampurna kretek yang diberikannya. Invita a casa. Setelah 2 minggu berlalu, Manuel akhirnya dipindahkan ke blok penjara yang lebih layak tinggal. Manuel pun kembali bertemu dengan Blackie dan segera membawa beliau ke dalam ruangannya. Di sana ada 1 tahanan senior lain yang bernama Pino, di mana ia langsung menegaskan kepada Manuel agar tidak berbuat onar dan untuk selalu tenang selama berada di kamar sel ini. Aquí se hace lo que yo digo, ¿entendido? Pero aquí no quiero ni un follón, ni con presos, ni con boqueras. ¿Quieres leer alguna? La alquilas como los demás. Son 20 pesetas por novela. Estamos. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba waktunya bagi kerabat untuk berkunjung, dan di sini terungkap bahwa Manuel kini tidak lagi mempunyai satupun anggota keluarga, di mana satu-satunya orang yang ia punya adalah seorang gebetan yang bernama Lucia. Setelah bercerita dengan singkat dan berbagi kabar, Lucia menanyakan berapa lama Manuel akan ditahan di tempat ini, tapi Manuel tidak bisa menjawabnya karena masa hukumannya belum diberikan. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? No lo sé. ¿1 año? ¿2? No lo sé. Habla con tu hermana, por favor. Dile que venga a verme. Es lo único que tengo. Tak lama setelah itu, saat Manuel sedang ngaso di lapangan, tiba-tiba dirinya dihampiri oleh beberapa tahanan dan langsung mengambil semua pakaiannya. Kemudian Manuel pun menceritakan kejadian itu kepada kepala sipir, tapi keluhannya malah tidak ditanggapi sama sekali karena Manuel tidak punya cukup uang untuk memperlicin urusannya. Beliau yang sudah kesal saat ini didatangi oleh salah satu tahanan yang bernama Andres, yang kemudian Andres pun membawa Manuel ke ruangan selnya dan memberikannya sebuah pakaian. Di sana ia juga bertemu dengan tahanan lain yang bernama Boni, di mana beliau ternyata adalah seorang dokter sehingga dirinya yang merasa kasihan pun langsung mengobati beberapa luka yang ada di dalam mulut Manuel.
muchos inmigrantes. Setelah itu Blackie membawa Manuel untuk mencari udara segar, di mana ia memperkenalkannya dengan seorang tahanan kepala bengkel bernama Agustin dengan tujuan agar Manuel bisa langsung datang ke sini jika ia butuh pekerjaan. Kemudian Blackie juga memberitahu Manuel tentang seorang tahanan lain bernama Marbella, di mana beliau adalah pemimpin dari seluruh tahanan yang berada di dalam sel khusus tahanan ganas. Dan di sini terlihat jelas kalau jaket yang dikenakan olehnya adalah jaket yang sebelumnya diambil sekelompok tahanan dari Manuel, karena menurut info dari Blackie, Marbella mempunyai uang hasil kasus pencuriannya dan menyimpannya di dalam penjara ini. Verdad o mentira, Pino, nadie le tose. Ni siquiera el cabrón ese dicen que mató a dos en un atraco y a un policía. Tengo media ruina y la tiene entera. Para toda la vida. Pada sore harinya terjadi kericuhan para tahanan yang berada di blok Manuel, di mana hal ini terjadi karena mereka menginginkan amnesti atau pemotongan masa hukuman, tapi Pino dan Blackie yang melihatnya hanya bisa tertawa karena mereka tahu kalau hal itu akan sia-sia saja. Pasa que eres huérfano y por eso eres un pesimista. Datos los has comprado el personal enfermería. Keesokan harinya Manuel kembali dipanggil oleh Bonnie, dan di sini Bonnie berpura-pura memeriksa kondisinya yang padahal tujuannya untuk memberikan setumpuk kertas kosong dan menyuruh Manuel untuk menulis kata amnesti di kertas tersebut. Bahkan ia disuruh menulisnya dengan tangan kiri agar tulisannya menjadi jelek dan tidak diketahui kalau itu dibuat oleh satu orang saja. Pada suatu hari, tiba-tiba saja Blackie dibawa oleh para sipir penjara dengan alasan karena baru saja ditemukan sebuah lubang buatan di ruangan dapur, di mana dari bukti tersebut mereka langsung menganggap Blackie bersama beberapa rekannya sudah berusaha untuk melarikan diri. Emilio Simón. De 7. Tak lama kemudian, si kepala sipir langsung memberitahu kalau Blackie sudah menjadi almarhum alias meninggal akibat terkena serangan jantung ketika menjalani interogasi. Pino yang mendengar hal itu jelas tidak percaya dengan kebohongan tersebut, dan benar saja, tak berselang lama beberapa tahanan pun mulai berteriak serta mengatakan bahwa Blackie meninggal bukan karena serangan jantung melainkan akibat dipukuli oleh para sipir. Dengan kondisi ini, Manuel pun langsung melemparkan seluruh kertas yang sudah ia tulis, meski akhirnya beliau harus dibawa oleh sipir untuk dipukuli. Atas aksi Manuel sebelumnya membuat seorang pengacara bernama Arnau datang untuk menemui Manuel. Bahkan beliau secara ikhlas ingin membantu para tahanan yang masih berada di penjara tersebut, yang mana dirinya rela membantu memperjuangkan hak mereka tanpa memungut biaya sedikit pun. Setelah mendengar hal itu, muncul secerca harapan yang dipegang teguh oleh Manuel setiap harinya. Bahkan gebetannya si Lucia seringkali mengirim beberapa surat yang berisikan doa beserta kata-kata hari ini. Manuel Gómez. Namun seiring berjalannya waktu, segala kejanggalan di penjara ini semakin terlihat dengan jelas. Bahkan tanpa ada kesalahan apapun, tiba-tiba para sipir sering membawa beberapa tahanan setiap malamnya. Dan ternyata salah satu tahanan yang dibawa pada malam itu adalah Agustin, si kepala bengkel. Sehingga semua tahanan yang melihatnya segera menunjukkan gerakan solidaritas dengan menggores tangannya masing-masing sambil menyuarakan kata amnesti untuk mendesak para sipir. Kemudian Bonnie meminta untuk segera didatangkan pers, media, dan dokter atas kejadian ini. Kepala sipir mau tak mau menyetujui hal tersebut, di mana mereka semua yang melukai tangannya segera diobati dengan banyaknya wartawan yang datang. Bonnie dan Manuel di sini segera memberikan kesaksiannya kepada pers dan akhirnya disiarkan di seluruh saluran radio. Nace como consecuencia de la toma de conciencia de los presos como marginados sociales que hemos sido y somos. Keesokan harinya, Pino, Manuel, dan Bonnie datang ke sel khusus untuk menemui Marbella. Di dalam sel tersebut terlihat Ruby yang sudah bergabung menjadi anak buahnya Marbella. Kemudian Pino pun mengajak Marbella untuk menyuarakan permohonan amnesti. Awalnya beliau menolak karena ia tak mau melepaskan segala yang sudah dimilikinya di penjara ini. Namun setelah Pino menjelaskannya dengan sepenuh hati, Marbella akhirnya mau menerima ajakannya. Que se enteren en la calle. Por la amnistía. ¿Hace cuánto tiempo que no tocas a tu mujer y a tus hijos? ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto me va a costar?
Beres diskusi dengan Marbella, seluruh kamar Vino dan Manuel digeledah oleh para sipir, di mana seluruh barang yang selama ini beliau simpan diambil seluruhnya yang entah apa alasannya, hingga kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk membakar habis semua barang-barang tersebut. Los bomberos incendiarios. Dan keesokan paginya, tiba-tiba salah satu tahanan terlihat mengalami kejang-kejang, namun ternyata itu hanyalah gimik yang membuatnya berhasil menawan seorang sipir, yang membuat para tahanan lain ikut tergerak untuk mengamuk juga, tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Kemudian secara bersama-sama mereka pun kompak pergi ke atap bangunan penjara, di mana kondisi saat ini benar-benar ricuh dan cukup anarkis. Tapi semua ini dilakukan demi menyuarakan amnesti agar benar-benar terwujud, yang membuat seisi kota mulai tergerak dan mendukung gerakan ini. Setelah kejadian itu, Arnau pun bergegas meminta beberapa tahanan untuk hadir di acara persidangan. Boni dan Manuel langsung mengajukan diri untuk ikut serta, tapi sayangnya harapan tersebut harus sirna setelah salah satu tahanan berhasil sadar kalau ternyata seorang hakim yang akan memimpin sidang nanti adalah polisi penjara yang sedang menyamar. Dan benar saja, ketika Boni sedang protes, dirinya langsung dihajar habis-habisan, begitu juga dengan tahanan lain yang selama ini berani bersuara. Tapi yang lebih parah lagi adalah siksaan yang diterima Manuel karena dianggap sebagai salah satu dalang utamanya. Setelah berhari-hari mendekam di sel isolasi, Boni dan Manuel akhirnya pun dikeluarkan. Namun Boni langsung dibawa oleh para sipir ke tempat lain, dan sudah bisa kita tebak kalau Boni akan mengalami nasib yang buruk. Sementara Manuel dipanggil oleh kepala penjara dan dipaksa menandatangani surat persetujuan untuk dipindahkan ke penjara lain. Bahkan Manuel harus segera memutuskannya esok hari. Dan sekembalinya ke sel, Manuel menangis ketika mendengar Pino menceritakan perjalanan hidupnya yang sangat tragis, di mana sejak beliau kecil, ia tak memiliki kedua orang tua dan tinggal di panti asuhan, hingga setelah dewasa dirinya malah dimasukkan ke penjara hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah. Yang lebih parahnya lagi, Pino sudah berada di penjara ini selama 30 tahun, sehingga semasa hidupnya beliau belum pernah merasakan banyak kebahagiaan. Maka dari itu, dirinya ingin segera bebas dan menikah seperti orang lain yang hidup normal. Uno está esperando a que cierren la puerta de la celda para decir la mejor manera de aguantar sin volverte locos, aislándote. Como el primer día que entraste, con el mismo miedo, la misma rabia. Dan pada keesokan paginya, Manuel dibangunkan oleh Pino yang memberikan beberapa makanan beserta buku, di mana Pino memberitahukan bahwa semua itu adalah hadiah dari para tahanan lain sebagai ucapan terima kasih atas keberanian Manuel yang menyuarakan amnesti. Tapi hari ini Manuel belum juga memutuskan dengan pilihan yang diberikan oleh kepala sipir untuk pindah ke penjara lain, sehingga Manuel dan Pino segera dibawa paksa dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dipindahkan ke dalam penjara khusus agar tidak mengganggu kondisi penjara sebelumnya. Baru saja Manuel sampai di penjara barunya, beliau pun langsung disuruh membuka pakaiannya dan dihajar habis-habisan dengan sangat kejam, di mana Pino pastinya juga mengalami hal yang sama seperti Manuel. Dan setelah itu, Manuel pun dimasukkan ke sel isolasi yang gelap, di mana Manuel harus berdiri menghadap ke tembok sembari meregangkan kedua tangannya. Dan apabila posisi itu tidak terlihat saat penjaga datang, maka Manuel akan dihajar lagi tanpa ampun.
Dengan kondisi yang sulit saat ini, Manuel dengan sengaja menelan baut agar dirinya sakit dan dibawa ke dokter. Saat berada di ruang perawatan, Manuel meminta si dokter untuk merawat Pino juga yang masih dikurung di sel isolasi. Sesudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para sipir kepada Manuel dan Pino, akhirnya si dokter pun menanyakan kepada sipir kenapa mereka berdua babak belur seperti ini. Tapi si sipir pun berbohong dengan mengatakan bahwa mereka berdua adalah tahanan berbahaya hingga harus disiksa. Tapi karena tindakan nekatnya menelan baut, Manuel harus menjalani operasi yang akhirnya Manuel pun berpisah dengan Pino saat ini. Beres menjalani operasi, Manuel pun dikembalikan ke penjara dan dirinya langsung disambut oleh Pino yang kini keberadaannya sudah membaik. Kemudian Pino mengatakan bahwa si dokter penjara sudah memberitahukan keberadaan mereka berdua kepada Arnau dan rekan-rekan pengacaranya, sehingga sekarang para sipir yang ada di penjara ini tidak akan berani lagi menyiksa mereka. Bahkan selama berada di penjara ini, Lucia gebetannya selalu mengiriminya surat kepada Manuel agar beliau bisa lebih semangat menjalani hari di dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Manuel kedatangan salah satu rekan Arnau yang bernama Carlos, dan berkat bantuan beliau, akhirnya mereka berdua langsung dikirim kembali ke penjara sebelumnya. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh Marbella dan juga tahanan lain dengan meriah. De puertas para adentro ahora mandamos nosotros. Beberapa bulan kemudian, Pino dan Manuel saat ini dianggap sebagai pahlawan penjara karena aksi sebelumnya. Bahkan sebuah surat kabar mulai memberitakan bahwa Arnau bersama kelompok masyarakat akan mengusahakan lagi untuk permohonan amnesti. Tentunya di sini seluruh tahanan pun sangat semangat dengan adanya harapan tersebut. Kemudian saat itu Manuel pergi menemui Marbella untuk membahas terkait amnesti, tapi tiba-tiba Ruby datang dan menusuk Marbella dari belakang, yang entah apa motif beliau melakukan hal tersebut. Lo que tú quieras. En alguna parte tiene una llave. La he visto. Dan beberapa hari kemudian, para tahanan mendapat sebuah kabar bahwa permohonan amnesti sudah ditolak di dalam pengadilan. Tentu saja kabar tersebut pun membuat para tahanan sangat kecewa, yang kemudian Manuel pun langsung melampiaskan seluruh kekesalannya itu kepada salah satu sipir. Alhasil, Manuel pun langsung dihukum dengan dikurung di sel isolasi. Dan setelah masa hukumannya selesai, Pino pun langsung membawa Manuel ke selnya. Setelah keadaan Manuel membaik, Pino langsung mengajak Manuel untuk menjalankan satu-satunya rencana yang selama ini ia simpan. Dan ternyata di dalam ujung penjara ini terdapat sebuah lift yang tak lagi terpakai, di mana dari celah tersebutlah mereka bisa melihat seluruh keadaan yang terjadi di halaman penjara. Tepat di bawah ruangan lift tersebut terdapat sebuah pipa pembuangan yang menuju ke arah jalan. Namun untuk bisa sampai ke sana, mereka harus menggali lubang yang kemudian Manuel pun mengajak beberapa tahanan untuk ikut dalam rencana pelarian ini. Dan selama proses penggalian, Manuel sengaja memerintahkan salah satu tahanan untuk bermain bola agar bisa menutupi suara dari proses penggalian lubang, dan akhirnya rencana pelarian pun mulai dieksekusi. Beberapa hari kemudian saat mereka sedang menggali, tiba-tiba Ruby muncul untuk meminta bergabung dalam pelarian ini. Dan setelah 3 minggu lamanya menggali, akhirnya mereka berhasil menemukan celah keluar yang benar-benar menuju ke arah saluran pembuangan sebagai rute pelarian. Hingga keesokan harinya, Pino dan Manuel pun langsung bersiap-siap untuk melarikan diri. Lalu saat itu, Pino memberikan kemeja kepada Manuel untuk dipakai nanti setelah mereka berada di jalan. Lalu ketika para sipir sedang beristirahat, mereka semua pun langsung bergerak dengan menawan salah satu sipir yang sedang berjaga. Abre la cancela. No tengo llave, solo se puede abrir.
Sebelum keluar dari lubang tersebut, Pino dan Manuel pun langsung mengganti pakaiannya terlebih dahulu, sehingga saat keluar penampilan mereka tidak dicurigai. Dan sementara itu, beberapa tahanan yang ikut kabur harus tertangkap kembali. Namun Pino dan Manuel berhasil lolos dan langsung naik ke sebuah bis. Sesudah turun dari bis, mereka pun yang sudah menjadi teman seperjuangan terpaksa harus berpisah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ketika Pino pergi, Manuel baru menyadari kalau ternyata di saku kemeja yang diberikan Pino terdapat sejumlah uang yang memang sengaja Pino berikan kepada Manuel agar dirinya punya bekal untuk kabur. Dengan adanya uang untuk pergi, tanpa basa-basi Manuel segera pergi menemui Lucia untuk kembali hidup bersama lagi. Dan di akhir cerita, terdapat sebuah narasi yang memberikan fakta kalau ada 175 tahanan yang berhasil kabur dari penjara pada saat itu, hingga mereka yang berhasil kabur akhirnya dibebaskan dan tidak akan ditangkap lagi. Dan beberapa bulan setelah aksi pelarian itu, amnesti kepada para tahanan lainnya pun akhirnya diberikan dengan adil, dan film akhirnya selesai. Sedikit kalimat penutup dari saya yang cukup menggambarkan film ini, di mana hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Manuel di film ini adalah untuk tetap tegar meski harus melawan ketidakadilan, hingga berhasil melewati semua rintangan yang ada dan berhasil mendapatkan kebebasannya. Oke, segitu dulu aja ya. Makasih banyak nih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video yang lain.